Om Swastiastu. Pemirsa, Galungan adalah hari besar keagamaan umat Hindu yang jatuh setiap 6 bulan sekali atau berdasarkan Pawukon Buddha Kliwon Dungulan. Hari Raya Galungan merupakan hari di mana kemenangan Dharma melawan Adharma. Bagaimana memaknai perayaan Galungan atau perayaan Hari Suci Galungan, makna dan ritual akan kita angkat menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber, ada 3 narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bapak Nyoman Kena, beliau adalah Ketua PHDI Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Nyoman Kena. Sehat selalu nggih? Kena selalu nggih? Selalu tentunya. Nggih, semua sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan yang ada di tengah ada Aji Dr. DRS Igusti Ketut Widana MSI. Beliau adalah seorang akademisi dari Universitas Hindu Indonesia Denpasar, Unhi Denpasar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dan yang paling di ujung, sering sekali kita ketemu niki sarang Pak Kade, ada Bapak Kade Satrio SAG MPDH, akademisi Unhi juga, Unhi Denpasar. Om Swastiastu Pak Kade. Sehat ya selalu. Sehat. Nah, ini beberapa hari lagi kita akan memasuki bisa dikatakan Hari Raya Galungan sudah dekat sekali, dan mungkin hitungan hari bisa dikatakan demikian. Nah, banyak juga yang hal-hal yang perlu kita ketahui. Saya ke Aji dulu, Ji. sebelum yang viral-viral dulu, saya akan ke apa yang harus dimaknai dengan Hari Raya Galungan ini sendiri, Ji? Ya, suksma niki antuk gala. Jadi Galungan itu sejatinya adalah rutinitas keagamaan umat Hindu. Jadi rutin, rajin dan disiplin. Dalam hitungan waktu 210 hari sekali. Seringkali kita karena saking rutinnya terjebak pada rutinitas. Sehingga akhirnya makna yang terdalam di dalamnya seringkali diabaikan. Karena itu kalau kita merujuk mengacu pada Lontar Sundarigamo, sejatinya kan di sana sudah disuratkan dengan tegas bahwa Buddha Kliwon Dungulan ngaran Galungan. Patitis ikang jenana samadi, galang apadang, maria kena, sarwo bio paraning idep. Artinya bahwa Galungan itu sejatinya adalah hakikat di mana kita harus memusatkan pikiran, mengonsentrasikan pikiran untuk mencapai kesadaran, pencerahan yang nanti digunakan untuk menghilangkan segala macam kekacauan, kekotoran pikiran, idep. Karena segala sesuatunya sejatinya bersumber pada idap, pada pikiran. Apa yang kita katakan, kemudian kita perilakukan, sejatinya bersumber dari idap. Karena itu momen Galungan adalah momen ritual bagaimana kita mencerahkan diri. Intelektualitas kita ditingkatkan di balik ritualitas simbolik. Saya kira itu dulu sederhananya, makna dari Galungan. Sederhananya seperti itu ya. Baik, kalau ada yang perlu ditambahkan Pak Kadek, berarti ada hal-hal yang perlu kita cermati. Ini ada beberapa daerah juga, termasuk juga di daerah saya, jauh-jauh hari sebelum Hari Raya Galungan, Hari Raya Kemenangan Dharma melawan Adharma yang seperti saya sampaikan di awal. Ini rangkaiannya, runtutannya, itu juga perlu kita ketahui. Seperti apa sih Pak Kadek rangkaiannya? Inggih, matur semua. Perlu kita stressing sebenarnya kalau kita berbicara hari raya, sesungguhnya agak melenceng sedikit ya. Karena yang kita kenal adalah hari suci. Apa bedanya hari raya dengan hari suci? Hari raya kita cenderung pada hedonis, cenderung pada perayaan. Ya. Tetapi kalau hari suci, tenget bahwa hari itu adalah hari yang tenget, di mana hari yang baik untuk melakukan hubungan harmonis kepada beliau. Makanya ada disebut dewasya atau dewasa yang baik, kan begitu. Nah, kalau hari suci Galungan yang rutinitas tadi disampaikan oleh Pak Widana, Ji Widana, ya rutinitas yang memang syarat makna. Maka kemenangan sesungguhnya, kata Galungan, galung itu sesungguhnya artinya adalah kemenangan, menang dari segala macam pertikaian. Maka hari suci Galungan sesungguhnya ada brata tertentu yang terjadi yang mesti dilakukan sampai pada puncaknya.
puncaknya Galang Padang Maria kena bieu paraning hidup itu pada saat Buddha Dungulan itu puncak. Jadi sebelum itu ada berata-berata khusus yang tidak bisa diabaikan. Misalnya mulai dari tumpuk penguduh. Kita bercerita pada tumbuhan untuk mempersiapkan diri ada Piodalan Jagat Galungan. Lalu kemudian hari ini Buddha Sungsang ini adalah hari Sugi Pengenten, ngentenin. Besok kita membersihkan alam semesta, Sugi Jawa. Kemudian lagi 2 hari kita membersihkan diri kita sendiri. Ada yang di dalam Sundarigama disebut Matirta Gocara, membersihkan diri, memohon tirta dari orang suci. Itu Sugian Bali. Lalu kemudian hari Minggu ada Berata Penyekeban. Nah, dinyatakan itu bahwa ada turunnya sang Buddha tiga Wisesa gitu. Jadi pada hari Minggu itu turunnya tiga Buddha Wisesa yang kemudian akan mengganggu manusia, yang endingnya manusia akan kalah atau menang. Nah, pada posisi ini sesungguhnya Galungan itu adalah berata. Berata yang dimulai dari awal, baru kemudian penguatan berata itu harus dilakukan Nanyekong Jinana sudah dirmala, yaitu pada saat mulai Minggu Dungulan, Redite Dungulan. Jadi di sana Buddha Dungulan tedun, ampun kita mengasah pikiran, maka kemudian harus bersih pikiran, makanya disimbolkan dengan nyekep tape, nyekep biu, anyekung jenana. Lalu kemudian hari Seninnya itu penyajian, ya, jadi ada penjajahan di sana, ya. Jadi Dungulan kemudian ada kata Galungan, Dungulan itu keunggulan. Maka keunggulan itu hari Senin itu orang-orang bagi masyarakat tradisional di sana membuat kue yang banyak. Untuk apa? Untuk persiapan Galung, untuk mengalihkan pikiran agar supaya fokus. Baru kemudian hari Selasa Dungulan itu Buddha Amangkurat. Amangkurat itu keegoan kita untuk menguasai, untuk mengalahkan, untuk menang. Jadi di sana tamasiknya banyak. Maka karena tamasik perlu disomnya tamasik ini dengan penampahan. Jadi berata-berata ini tidak bisa diganggu gugat. Barulah kemudian ketiga berata ini bisa kita lakukan, sorenya kita menancapkan simbol kemenangan, penjor. Jadi tidak dalam konteks yoga tidak ada penjor dipasang seminggu sebelum Galungan, nggak ada itu. Jadi penjor dipasang ya sehari sebelumnya ketika kita sudah menang dari sang Buddha tiga, baru kita tancapkan simbol kemenangan, yaitu penyor. Barulah Galang Padang itu bisa kita peroleh di hari Rabu Galungan. Baik, bisa. Kalau kita berbicara tentang konteks atau runtutan Hari Raya Galungan ini ternyata cukup panjang juga ya Pak Ade ya. Panjang dan syarat makna. Syarat makna, itu yang maknanya yang harus kita ketahui juga. Nah ini yang menarik sekali adalah ada Sugian Pengentan juga. Pengentan. Nah ini waktu kecil saya kemungkinan ya mungkin karena daerah saya ada Banjar Tenten, saya selalu berpikiran oh sekarang Sugian Tenten seperti itu. Itu artinya Sugian Pengentan, kenapa orang berbeda-beda melakukan Sugian Pak? Kata enten itu sebenarnya adalah mengingatkan. Yeah. Makanya ada pasar Tenten, peken nane mangunang, pasar itu. Kemudian Banjar Tenten, Banjar yang sudah terbangun. Jadi enten itulah mempekeling bahwa kita mulai. Mulai apa? Mulai uncal balung sebenarnya. Maka uncal balung itu kan 42 hari. Jadi bulan pitung dina. Mulainya adalah pada Buddha Sungsang sampai dengan Buddha Klion Pegat Wakan. Jadi itu 42 harinya. Ngentenin bahwa kita berata untuk menjaga kemenangan Galungan. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana perayaan Hari Suci Galungan, makna dan ritual. Pemirsa, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita masih akan kembali di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana perayaan Hari Suci Galungan, makna dan ritual masih kita bahas di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Saya ke Haji Widaniki. Haji, berarti ada hal yang perlu kita ketahui juga, sejarah kapan sih sebenarnya Galungan itu akhirnya Hari Suci Galungan itu dilaksanakan, khususnya umat Hindu di Bali Niki sendiri. Terima kasih.
Ketika kita bicara tentang Hari Suci Galungan, maka ada beberapa sisi yang harus kita ungkapkan dulu. Pertama dari sisi histori, seperti yang ditanyakan tadi. Jadi merujuk pada Lontar Purana Bali Dwipa, di situ disebutkan bahwa Galungan pertama kali diadakan bahkan di kala sasih Purnama, Kartika bulan Oktober. Tepatnya tanggal 15 Oktober tahun 882 Masehi. Itu sudah diungkapkan pelaksanaan Hari Suci Galungan yang disebut karena bertepatan dengan purnama maka disebut dengan Galungan Nadi. Ya, yang sekarang belakangan ini ketika kita akan menyambut Hari Suci Galungan yang akan datang ini di saat penampakan kan jatuh pada saat purnama. Itu di media itu terjadi silang pendapat. Nah, nanti mungkin dari Parisade yang akan menyampaikannya. Nah, secara histori demikian. Kemudian secara mitologi itu ada di Lontar Usano Bali. Itu dikaitkan dengan peperangan Dewa Indra melawan Maya Danawa. Ada juga pewara-wara Batari Durga kepada Raja Sri Aji Jaya Kusuno. Itu secara mitologi. Yang penting dalam konteks pemaknaan adalah filosofinya. Ya, filosofi Galungan itu sejatinya seperti sudah saya sampaikan tadi di dalam Sunarigamo. Jadi momen di mana kita untuk mencerahkan diri. Di sini ada tataran kalau ritualitas itu dalam konteks kajian keilmuan, ilmu agama itu masih dalam tataran simbolik dia. Simbolik, ritualistik, simbolik, ekspresif. Ya. Bermain di tataran material ya, unsur-unsur upakara itu adalah material dan itu adalah sebagai simbol. Nah di balik simbol itu ada makna. Yang kita inginkan adalah bagaimana makna itu kemudian terrealisasi menjadi laksana. Dalam konteks filosofi Galungan yang adalah kemenangan Dharma atas Adharma, sudahkah benar-benar Dharma itu menjadi bagian dari diri kita? Sudahkah ditegakkan atau malah ditegakin? Supaya tidak nanti filosofi Galungan dengan penancapan penjor itu terpleset menjadi filosofi tanda petik mamenjor. Artinya yang bagian lurus, yang bagian leser, yang bagian benar dikubur, ditanam. Yang sengkok, bengkok, ngeseng, tidak benar, adharma dipayasin. Kan fenomenanya demikian. Oleh sebab itu kembali kepada pemaknaan dari Suci Galungan ini, bagaimana umat Hindu setelah dari rangkaian, saya hitung tuh 60 hari rangkaian Galungan itu mulai dari tumpak Wariga atau tumpak Udo atau tumpak Pengadak itu sampai Buddha Kliwon Pegat Wakan itu 60 hari. Dan saat ini adalah hitungan 30 dan 30 di depan, 30 ke belakang. Momen ini sangat panjang bagi sebuah ritualitas keagamaan. Dan Hindu menjadikan itu sebagai suatu media pendakian dari ritual menuju spiritual. Ini yang belum terjadi di kalangan umat Hindu. Tetap terbatas berputar di seputaran ritualistik simbolik. Setelah itu, apa yang diharapkan untuk mencapai pendakian spiritual itu masih jauh dari harapan. Sehingga menjadi penting sekali ketika kita bicara tentang rerainan, hari-hari suci, bukan persoalan pada ritual yang dilaksanakan, tetapi pada bagaimana ritual itu menjelma, bertransportasi menjadi spiritual. Sehingga spiritual itu sebenarnya adalah obsesi tertinggi dari umat Hindu pada setiap rerainan atau hari suci apapun. Lebih-lebih Galungan yang juga dikatakan sebagai Pawadalan Jagat, otonen Gumi. Saat itu Gumi Jagat ini diotonin, diulang tahunin. Tanda petik ya. Kadonya apa? Kadonya itu peningkatan, pendakian spiritual. Kalau masih di seputaran ritual, kita maaf saja ini masuk dalam kategori para bakti. Tingkatan masih level yang di bawah. Yang diinginkan adalah naik ke level para bakti, tingkatan yang lebih tinggi. Dan itu bermain di tataran samadhi, kontemplasi, menuju bakti kepada yang widi.
Nah, saya kira itu. Ya, Aji, berarti ada beberapa tafsiran tentang Hari Suci Galungan ini sendiri, berarti ada lontar yang jelas atau yang menjelaskan hal tersebut. Iya, benar. Iya, kemudian ini pemujaan kepada siapa sebenarnya kita pada saat Hari Suci Galungan? Ya. Secara kosmologi, Hindu kan agama alam. Ya, Ida Hyang Widi yang menciptakan alam sebagaimana disuratkan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 10. Tuhan atau Prajapati mencipta dunia ini melalui yadnya. Ya, dengan ini kemudian kau berkembang menjadi kamadok yang akan dapat memenuhi segala keinginanmu. Ya. Artinya dalam konteks yadnya yang kita aturkan persembahan termasuk Hari Suci Galungan, sejatinya teologi tertingginya adalah Galungan itu memuja Ida Hyang Widi melalui persembahan upakara bebandan di saat Hari Suci Galungan. Itu teologinya, filosofinya sudah. Oleh sebab itu jangan diragukan lagi bahwa ketika orang berbicara tentang ritual, kadang-kadang apalagi ketika ditafsir oleh outsider orang luar, seringkali dikaitkan dengan setiap ritual itu adalah pemujaan kelas Buddha Kala atau bahasa mereka itu bahasa setan dan gitu. Sesajian itu persembahan. Tidak, teologi Galungan dan rainan apapun semua memiliki konteksnya dengan teologi pemujaan kepada Tuhan yang tertinggi. Nah, kecuali kalau kemudian kita rinci lagi pada rainan-rainan lain seperti tumpak wariga misalnya yang mendahului momen Galungan, itu di situ Tuhan dalam manifestasi sebagai Dewa Sangkara. Semua ritual-ritual Hindu itu memiliki teologi tersendiri. Yang ujung puncaknya adalah pemujaan kepada Tuhan Ida Hyang Widi dengan segala manifestasinya. Nah, Galungan pun adalah dalam konteks pemujaan kepada Ida Hyang Widi yang telah menciptakan dunia beserta segala isinya yang kemudian kita nikmati dan kita persembahkan lagi kepada beliau. Saya kira itu. Ya, saya ke Pak Man Kenak Niki selaku Ketua PHDI Provinsi Bali. Ya, mungkin bukan hanya Hari Suci Galungan saja yang menjadi perhatian, tetapi banyak juga hari-hari besar lainnya, kemudian kalau ada kaitannya dengan keagamaan seperti itu. Nah, ini ada yang menarik, hari penampahan Galungan bertepatan dengan Purnama dan banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui, cermati seperti itu. Dan juga ada beberapa waktu yang lalu juga grup WhatsApp mengatakan, wah majukan aja nih penampahannya karena bertepatan dengan Purnama seperti itu. Bagaimana PHDI menanggapinya? Suksma, Om Swastiastu, umat sedharma dan pemirsa semuanya dimanapun berada. Menyikapi fenomena yang ada di saat sekarang, yaitu tentang isu-isu keginian lah, boleh dikatakan demikian. Ada yang mengatakan, itu pun belum tentu kebenarannya. Isu yang berkembang sekarang kan belum tentu. Ada yang mengatakan bahwa si A, semuanya begitu. Lebih-lebih seorang yang sangat kita sucikan dikatakan memberikan suatu penafsiran atau memberikan instruksi demikian. Kan itu belum tentu kebenarannya. Tapi saya sendiri di lembaga sudah menyikapi sesuai dengan aturan. Nah, kembali lagi tentang makna Galungan itu sendiri. Kan kita sudah disampaikan tadi oleh Pak Doktor kedua-duanya ini. Walaupun Dek Suryani junior saya, tapi pengalamannya udah senior gitu kan. Kembali lagi tentang perayaan Hari Suci bukan Galungan ini semestinya seyogianya dan itu sudah lumrah bahwa perayaan Galungan itu tadi kan Pak Dokter sudah menyebutkan bahwa persiapan sudah jauh-jauh sebelumnya dan bahkan 74 hari sebelum Hari Galungan, sebelum Buddha Kliwon Dungulan sudah kita persiapkan melalui hari suci yang lainnya, yaitu Saraswati. Setelah itu 70 hari sebelum Galungan kita peringati sebagai Hari Pagarusi, Magahin Angga Sarira. Terus berikutnya Tumpak Wariga, kan sangat ngemet sekali dengan program dari pemerintah Provinsi Bali, Nangun Saat Ketilo ke Bali. Tentang Atma Kerti, Wana Kerti, dan Jana Kerti itu sendiri, itu sudah ngemet. Dan selanjutnya tentang perayaan yang seyogianya dimulai hari ini, yang sudah kita buatkan suatu edaran terkait dengan perayaan itu kan
secara detail hari ini adalah sugian pengentan, mengingatkan kita untuk mengalahkan musuh-musuh kita, untuk mencapai dharma kebenaran itu. Karena dalam sastra Itiasa disebutkan raga dia musuh paro rihatia tongguannya tan madoreng awak. Artinya bahwa musuh yang paling susah kita kalahkan adalah yang ada dalam diri sendiri, bukan yang lain. Nah, di sana dalam himbauan itu udah jelas sekali. Pergeseran hari suci itu tidak ada. Nah, di dalam lontar Sundari Gama, Aji Suwamendala, Aji Sunuda itu nggak ada tentang pergeseran. Yang ada adalah ada 3 kriteria tentang hari galungan itu sendiri, yaitu galungan biasa, terus galungan naremangsa. Di saat yang disebut dengan galungan naremangsa adalah di saat galungan itu Buddha Kliwon Dungulan bertemu dengan tilem. Tilem pun nggak semua tilem. Itu ada tilem kesange dan tilem kapitu. Tilem kesange Payogan Ida Betara Siwa, kapitu yang berada di barat daya Payogan Ida Betara Rudra. Dan untuk di saat galungan itu adalah manifestasi Ida Sang Hyang Widiwasa berupa Durga. Kalau itu kita gabungkan luar biasa, makanya disebut dengan naremangsa, tidak memakai sesajen daging, tapi diganti dengan umbi-umbian, keladi, sele dan seterusnya. Terus galungan biasa seperti sekarang ini. Kalaupun galungan nadi, galungan nadi kan di saat galungan itu bertemu dengan purnama. Nah, sekarang lah semestinya itu, tapi purnama pun nggak sembarangan. Itu purnama, kapitu dan kesange, itu baru galungan. Baik, nadi. Berarti ini momen galungan nadi namanya. Oh, galungan biasa, galungan nadi. Biasa. Di saat Buddha Kliwon Dungulan ataupun penampan itu ketemu dengan purnama, purnama itu kesange dan kapitu, itu udah jelas disebutkan di dalam Sundari Gama. Gitu, berarti bukan sembarangan, bukan semua purnama itu adalah disebut dengan galungan nadi ataupun naremangsa. Itu kan perputarannya itu paling cepat, itu bisa terjadi 10 tahun sekali. Baik. 10 tahun sekali, enggak setiap galungan itu. Kalau kontinunya kan galungan ya biasalah, seperti biasa rutinitas kita sehari-hari tentang di saat perayaan itu 210 hari sekali atau 6 bulan sekali. Ya, untuk hari ini atau bulan ini pun bulan Agustus ya, galungan akan masuk. Niki sendiri berarti pada saat penampahan galungan yang bertepatan dengan purnama, adakah hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat atau mungkin ada banten-bantennya yang harus dilakukan lagi, Pak Kena? Oke, terima kasih. Terkait dengan hari galungan sekarang, hari suci galungan ini kan rutinitas kita kan membuat suatu, kalau merebu atau sifatnya membuat sesayut penampo itu kan biasa, itu diaturkan di Penunggun Karang untuk mengalahkan yang namanya Sang Hyang Tiga Kala. Yang mulai tedun di saat sekarang ini adalah ampura di tedun di saat Redite, Rahina Redite. Itu upakaranya tetap. Tapi karena barengan dengan purnama, perayaan purnama tetap. Berarti tambahannya mungkin ya bisa kita siasati, kalaupun sakesidan biasanya kita membuat pejatian. Kan pejati kalau di Penunggun Karang itu tetap sesayut itu tetap. Kalau merebu tetap, tapi di Merajan mungkin di Pertiwi bisa kita tambahkan menawi perayaan khusus purnama ini membuat pejati itu untuk perayaan purnama. Baik. Nah, karena kebetulan penampan ini barengan dengan purnama. Berarti ada surat edaran dari PHDI untuk masyarakat untuk melakukan hal tersebut, Pak Kena? Oh, awalnya memang kalau ada informasi mungkin sehari sebelum itu udah kita langsung melakukan suatu koordinasi, komunikasi dengan yang namanya, karena kita di Parisade kan ada 3 organ, yang namanya Wolake, Pandita dan Pengurus Harian. Karena ada selentingan bahwa
keberadaan beda dengan yang lainnya, penambahan bertemu dengan purnama, jadinya kita selalu mengikuti aturan dari dari pandita itu sendiri, karena untuk kededegan jagat niki, jagat dunia ini, baik itu dunia kecil seperti kita, makrokosmos dan mikrokosmos, itu kita harus selalu mengacu pada aturan. Satya Bradata Bugram Diksa Tapa Brahmo Yadnya Pratiwidaryanti, itu dalam Atharvaveda disebutkan. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan kebenaran dari aturan itu sendiri, perkembangan zaman. Kan gitu. Makanya kita membuat suatu imbauan, surat edaran bahwa keberadaan galungan ini tidak jauh berbeda dengan galungan yang biasa. Kita aktivitas kita untuk sesajen itu tetap mungkin perlu ditambahkan hanya pejatian. Kalau sakesidahan artinya kalau nggak mampu ya mungkin ya canang sari cukup. Itu artinya tidak ada yang istimewa sekali di saat perayaan ini, beda dengan hari galungan yang disebut dengan Naremangsa ataupun galungan nadi. Dan ini bukan yang dua ini adalah galungan yang biasa, tapi tetap juga kita untuk menghindari ada perbedaan silang pendapat di antara umat, berarti kita sudah membuat edaran bahwa itulah yang harus diikuti oleh umat, karena lembaga yang bukan pribadi. Kalau saya sendiri kan nggak mungkin, nggak ada kewenangan secara pribadi mengeluarkan surat edaran. Kalaupun lembaga itu udah sesuai dengan masukan dari beberapa instansi, yaitu dari Walaka dan Pandita, udah kita buatkan suatu surat edaran. Ini pernyataan Pak Gana selaku Ketua PHDI sekaligus menjawab apa yang terjadi di masyarakat saat ini tentunya ya. Banyak hal yang ingin ditanyakan oleh masyarakat. Apa yang harus dilakukan ketika penampahan galungan bertemu dengan Purnama Niki sendiri? Adakah banten-bantennya seperti itu ya? Baik, terima kasih. Dan yang pastinya nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan topik kita yaitu perayaan Hari Suci Galungan, makna dan ritual di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana perayaan Hari Suci Galungan, makna dan ritual masih menjadi topik kita dan masih bersama narasumber saya. Saya ke Pak Kade, kalau kita ngomongin tentang upacaranya, nih hari raya, wah kalau sudah hari raya ini penuh dengan euforianya. Nah, sebenarnya upacaranya seperti apa pada saat galungan? Kemudian banten-bantennya seperti apa harusnya? Baik, terima kasih. Yang pertama, Tiang ingin men-stressing tentang siapa sih yang dipuja pada saat Hari Suci Galungan. Ya. Kalau kita melihat Brata Sri Jayakesunu pada lontar, maka pemujaan pada saat galungan itu adalah memuliakan Ida Betari Durga. Maka hanya galunganlah yang memiliki penampahan. Jadi nggak ada penampahan kuningan, penampahan tumpah uduh, nggak ada. Hanya galungan yang punya. Konteks penampahan itu adalah ada hewan kurban yang dipersembahkan, yang dalam konteks ini adalah babi. Maka kemudian babi yang dipotong itulah kemudian digunakan sebagai upacara, sebagai upekara yang dipersembahkan di Penungun Karang. Jadi tulang gegendingnya itu digunakan untuk penyomya bahwa unsur-unsur amangkurat pada manusia, mengakui unsur-unsur keegoan untuk menguasai itu disomia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menarik nih bahwa penampahan galungan akan dimundur. Nah, jadi ada upaya mundur gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat makna sebenarnya tidak ada persoalan. Dulu Nyepi bersamaan dengan Purnama kita syukuri, kita maknai. Kemudian Saraswati bersamaan dengan Purnama kita syukuri. Kenapa kok pada saat penampahan galungan bersamaan dengan Purnama kita kisruh? Dengan alasan bahwa ada persoalan di sana tidak boleh melakukan pembunuhan. Konteks Hindu Bali setiap persembahan pasti ada pembunuhan. Pasti ada pengorbanan. Karena itulah bentuk dari persembahan. Jadi sesungguhnya ini tidak ada persoalan kalau kita Purnama bertepatan dengan penampahan galungan. Tetapi perlu dimaknai juga karena agama kita harus ada pemaknaan yang harus besar. Purnama yang bertepatan dengan Raina Suci penampahan galungan ini memang mesti ada yang istimewa.
kalau tadi disampaikan memang sih dalam surat edaran PHDI tidak terlalu menguak tentang ritual atau upacaranya, tetapi kita harus memadu-madankan karena di edaran PHDI menyatakan bahwa penampahan berjalan seperti biasa, adat dan tradisi seperti biasa, kemudian purnama juga berjalan seperti biasa. Artinya apa? Kita paham nggak tentang purnama apa yang harus kita persembahkan? Tahu nggak kita pada saat penampahan galungan apa yang kita persembahkan secara ritual ya? Nah, yang pertama pada saat penampahan galungan ada persembahan di sang penggerak sekarang untuk nyomia bute Amangkurat dengan bebantenan salah satunya adalah banten bia kawanan yang isi tulang gegending dipersembahkan di sang penggerak sekarang atau penunggun karang. Itu satu. Apakah pada saat itu ada pemujaan di Merajan? Jelas, karena kita akan menyambut kemenangan, maka sore hari setelah di Penunggun Karang melakukan persembahan seperti yang disampaikan tadi, maka sore harinya itu melakukan persembahyangan dengan mempersembahkan sarwo tadah pawitra. Jadi semua unsur-unsur kesucian. Kemudian mempersembahkan canang sari, burat wangi, lengewangi, sedah woh. Nah, itu acara penampahan galungan. Lalu kenapa spesial? Karena kemudian purnama itu harus mempersembahkan sesuatu yang lebih. Jelas itu di dalam lontar Sundari Gama dipersembahkan satu, prayasita luwih. Yang kedua, mempersembahkan tadah pawitra sama. Lalu kemudian orang-orangnya, jadi ke manusianya itu nata prayasita luwih itu. Jadi selesai kita melakukan penyomia Buddha, lalu kemudian kita ke Merajan ngayap prayasita luwih. Ini sesungguhnya yang spesial pada saat hari Selasa nanti. Jadi kenapa tidak ada yang kebetulan purnama lalu kemudian bertemu dengan penampahan galung, artinya pasti ada makna yang spesial. Kita diingatkan bahwa selama ini kita lupa. Jadi umat juga jangan begitu purnama ketemu penampahan ribut. Umat juga yang melakukan penampahan di hari Senin. Jadi sebenarnya penampahan udah bergeser dari dulu sebenarnya. Itu umat yang menggeser tapi PHDI diam. Nah, mohon maaf ini kritik untuk kita ya. Jadi itu sudah bergeser dari dulu tapi kita diam. Mestinya pemaknaan ini harus kita sampaikan bahwa setiap Buddha tiga ini itu ada berata khusus yang harus dilakukan. Berata khusus nyekap tape, berata khusus ngai jaja, berata khusus nampah hewan, itu sesungguhnya adalah berata yang sangat ketat untuk menyatakan kemenangan di Buddha Kliwon Dungulan. Berata yang sangat ketat yang harus dilakukan. Ya. Walaupun dengan kemajuan kekinian, kemajuan zaman saat ini. Justru semakin majunya zaman, semakin maju juga harus berata kita. Gitu. Berata kita bahkan jangan sampai majunya zaman berarti kita mundur. Contoh berarti yang mundur, penjor sudah dipasang seminggu sebelumnya. Iya. Kemudian mungkin dia punya rumah di sini secara dinas, adatnya di kampung ya, seperti itu Pak Kade. Ya memang inilah kasus kita. Artinya apa? Kita tidak siap dengan kemajuan itu kan? Baik. Karena melepas makna untuk mengikuti kemajuan. Nah itu. Kemudian yang terakhir, kalau memang berata-berata ada di sana, kita pahami itu, maka tidak ada yang boleh bergeser. Karena nika subuh njakane gitu. Nika subuh dewasa nih gitu. Jadi tidak ada yang bisa bertukar-tukar maju mundur begitu. Jadi ini bukan gerak jalan. Ini adalah berata khusus berata Dungulan untuk menyatakan kemenangan. Jadi ini bukan gerak jalan yang bisa maju mundur gitu. Baik. Jadi galungan itu kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan atas kemampuan kita mengalahkan diri kita sendiri. Lalu kemudian kita menyatakan menang untuk menyambut yang akan datang. Maka kemudian ada tradisi nih, di penampahan galungan itu ada persembahyangan di Merajan pada sore hari dengan menggunakan pakaian-pakaian perang. Dumun begitu. Kenapa? Karena Amangkurat itu kekuasaan, itu ada pemuliaan kepada beliau yang memberikan anugerah kemenangan. Jadi hampir mirip dengan tumpek landep yang kemudian di sana ada juga mengupacarai benda-benda tajam. Nah, itu ada kemiripan. Nah, terakhir kita kan sering sekali menyatakan bahwa perubahan itu selalu membawa dampak. Betul. Tetapi hari suci yang sudah sesuai tatanan, niki yang tidak bisa berubah. Kalau cara kita, perilaku kita memperlakukan hari suci itu bisa saja berubah asalkan tidak merubah makna.
Jadi jangan hari sucinya yang berubah, tapi kita yang seharusnya berubah. Baik. Saya ke Aji Widana. Aji, kalau sebelum saya tanyakan hal ini nih yang banyak yang terjadi di lapangan. Bagaimana sih seharusnya hati kita ketika menyambut hari suci Galungan ini sendiri? Nah, ini masalah hati nih. Atmanastusti. Ya, kemantapan hati. Tapi sebelumnya saya ingin melanjutkan stressing dari teologi dulu. Tadi kan saya sebutkan bahwa teologi Galungan dulu pemujaan kepada Ida Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta ini beserta segala isinya. Jadi prinsip dasarnya adalah ngaturang suksmaning manah Galungan itu. Nah, ketika Usano Bali menyebutkan adalah pemujaan Dewi Durga, ini kita perlu juga hati-hati karena Durga itu adalah aspek kroda siwa, marah gitu. Aspek santanya damai Dewi Uma. Karena itu ini yang perlu kita stilir sedikit supaya ketika kita bicara teologi itu ujung akhirnya puncaknya Ida Hyang Widi dengan segala manifestasinya. Sehingga jangan ada kesan nanti Galungan itu memuja Durga, memuja Dewi Kemarahan, Dewi Maut lagi. Ya. Oleh sebab itu kita stressing ini bahwa aspek Durga adalah aspek kroda dari Siwa. Tetapi di balik itu ada aspek santa, damai yaitu Dewi Uma. Karena itu kita stilir bahwa pemujaan dalam konteks Galungan teologinya adalah pemujaan kepada Ida Hyang Widi dengan segala manifestasinya. Nah, ketika kemudian kita bicara ke hati tentang Galungan, saya punya konsep lang ling lung leng. Galungan itu pada intinya adalah lang ling lung leng. Lang galang apa dang. Ya. Dengan berdasarkan pencerahan dharma. Untuk apa? Ling menggulingkan adharma. Dan kemudian setelah adharma terguling, kita jadikan dharma itu sebagai gelung, mahkota pada setiap diri umat. Barulah kita bisa gelang, antang, dagang, walaupun hidup ini dengan tekanan ekonomi bikin kita pengang, uyang-uyang, yang penting tetap senang. Lang, ling, lung, lang. Itu hati kita yang mengkondisikan masing-masing. Ketika ada pertanyaan apakah Dharma benar-benar menang saat Galungan, sementara di bawah penjor kita seminar, tanda petik. Sekominumara. Ya, benar begitu. Kembali kepada hati nurani diri kita sendiri. Hanya kitalah yang bisa menyatakan, oh Dharma sudah menang dalam diri kita sendiri. Dharma raksata raksita, siapa yang membela, melindungi Dharma, dia sendiri yang akan dilindungi oleh Dharma. Saya kira itu. Berarti suasananya harus happy ya? Ya happy, senang. Senang ya. Ya, tapi ingat jangan berkembang mengarah pada seperti disebut kada hedonis. Happy religion, fun ritual ya. Nah. Itu kan basisnya nanti materialis, konsumeris, hedonis. Baik. Kuncinya pipis. Ya. Nah, ketika kita sudah memuarakan ritual suci itu pada urusan pipis, maka teis kita, konsep teologi kita akan kabur. Sehingga apa yang kita tuju dalam setiap ritual itu tidak akan pernah kita capai. Saya sebut sebagai ritual itu justru akan mengarah kepada tanda petik gagal. Ya, gaduh ritualnya tetapi tetap galau orangnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan besar kecilnya ritual yang dipersembahkan? Oh tidak, sama sekali kuantitas tidak menentukan kualitas. Kan ada 3 ya, satwika, rajasik, tamasik. Yang diinginkan adalah satwika yatnya. Kecenderungan kita kan ada di tataran rajas dan tamas. Ya, terjemahannya ya di rajasik gengsi ya, menonjolkan penampilan daripada pendalaman. Rajasik cenderung mengikuti gaya hidup hedonis, berhura-hura, bersenang-senang, lawar, basar, ngebar, tapi belum tentu benar nantinya. Ya, saya kira itu. Iya, saya ke Pak Kena. Pak Kena, berarti ada peran pemerintah di sini dalam kehidupan masyarakat di segala aspek dalam setiap kita merayakan hari suci, termasuk di hari suci Galungan ini sendiri. Semua yang ada di jagat ini harus berperan untuk suksesnya perayaan hari suci
galungan. Nah, di saat galungan yang men-stressing sekali lagi apa yang disampaikan oleh kedua rekan tadi bahwa di saat galungan mungkin di bawah penyor katanya Pak Dokter ini ada yang lebih seminar gitu kan. Ya. Tapi kan bukan di saat galungan itu kita akan perang melawan karena galung artinya itu adalah perang juga. Kan berperang melawan keegoan, kemalasan. Yeah. Nah berarti bukan di saat galungan itu kita perang, kita hanya merayakan di saat galungan itu, itulah peran kita mensosialisasikan. Semua unsur yang ada termasuk pemerintah, PADI, Majelis Desa Adat dan semua tanpa kecuali. Nah perang dalam arti di sini kita harus bisa mengendalikan diri. Di saat redite itu kita sudah mulai akan dimasuki yang namanya bute galungan. Sangkala galungan itu sudah mulai ada 3. Itu kan di saat redite terus besoknya di saat somo itu sudah masuk di bute dungulan. Di saat penampan bute amang kurat. Nah bagaimana caranya kita itu biar memang betul-betul di saat galungan itu kita bisa mengalahkan ini. Sangkala 3 ini. Itu bute galungan, bute dungulan dan bute amang kurat itu. Ya ayo kita semua karena semua yang kita lakukan ini tidak bisa terlepas dari apapun yang ada di dunia ini termasuk pemerintah itu sendiri. Kita juga yang hadir di sini termasuk umat itu sendiri. Ayo kita sosialisasikan tentang makna yang sebenarnya tentang perihal galungan itu sendiri. Baik, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, kita masih akan kembali dengan perayaan Hari Suci Galungan, makna dan ritual. Kami akan kembali saat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru dengan topik kita yaitu perayaan Hari Suci Galungan, makna dan ritual yang sesaat lagi atau beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Kemenangan Dharma melawan Adharma. Itu yang saya tahu ya. Dan tentunya kita mengetahui juga Pak Kena visi pemerintah Provinsi Bali dengan Nangun Saketi Lokawali yang diwujudkan dengan pembangunan daerah yang meliputi 5 bidang ini sendiri, termasuk juga bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Itu juga termasuk di prioritas yang keempat tentunya yang saya tahu ya Niki sendiri. Nah Niki, kalau apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali Niki sendiri terhadap perayaan-perayaan yang dilakukan atau hari suci yang dilakukan oleh umat Hindu khususnya di Bali Niki sendiri tentunya mendapat perhatian sekali dari pemerintah. Iya, itu udah tadi yang sampaikan di saat ada dalam sastra yang disebut dengan Atharwa Weda itu sendiri kan itu sudah dicantum itu tercantum di semua Satya Brata Bugram Dikseta Brahmo Yadnya Pratiwi Darayanti. Dalam hal ini pemerintah kan sudah merilis dan menentukan tentang Sadkerti itu sendiri. Nah sekarang di perayaan Galungan yang terpenting adalah Janokerti itu sendiri. Bagaimana kita memuliakan Atman itu sendiri, perilaku kita, manusia itu sendiri, sifat kita sendiri yang bisa bangkit dari keterburukan kemalasan itu sendiri. Itulah fungsinya tapa itu sendiri. Tapa pengendalian diri tidak bisa lepas dari unsur pemujaan dan yadnya itu sendiri, persembahan yang tulus ikhlas. Itulah peran kita semua. Nggak boleh, nggak ada bisa berdiri sendiri dalam hal ini, dalam konsep Sadkerti Loko Bali itu sendiri. Dan peran kita semua, demikian juga di lembaga adat ataupun agama, ya tetap harus memberikan sastra-sastra yang memang acuannya seperti Galungan. Mungkin kita bisa sosialisasikan dengan dasar-dasar hukumnya tentang Haji Swamandala, tentang Sundari Gamo, Haji Jayakusunu dan seterusnya. Itu yang harus kita sosialisasikan. Bagaimana caranya itu pangten seolah-olah bahwa nah di saat penampanan itu kita hanya secara fisik aja. Di saat penampan kita harus nampah, motong babi kan bukan itu fungsinya. Kita harus siap-siap nampe kebenaran itu sendiri, dharma itu sendiri untuk mengalahkan sang kala tiga ini. Itulah yang pemaknaan yang harus kita maknai dengan sungguh-sungguh, bukan nampo dalam artian nampah celeng, bukan itu semata-mata. Kan itu fisiknya memang nampah celeng seperti apa yang disampaikan tadi untuk olahan itu balung gegending, gede dan seterusnya. Tapi dalam hari ini dalam konsep yadnya itu harus kita bisa mengendalikan tapo itu sendiri. Nggak boleh kita ngumbar nafsu.
untuk mengalahkan untuk perayaan di keesokan harinya, yaitu di saat galungan itu sendiri, bahwa itu memang Adharma itu sang Kairo 3 itu udah bisa kita kalahkan, kan gitu. Baik, baik. Saya ke Pak Kade, tidak kita pungkiri dengan beberapa masyarakat juga melakukan seperti Pak Kade mengatakan ini harus wajib, hukumnya wajib seperti itu. Misalnya penampahan, setelah penampahan sore harinya kita nancap teh penjor seperti itu. Tetapi banyak masyarakat yang melakukan jauh-jauh hari, bahkan penampahan pun dilakukan dari hari Minggu, kemudian hari Senin. Apakah itu salah? Oke. Memang agama itu sesungguhnya memberikan kita pesan tentang mana yang benar, mana salah, mana yang bisa kita lakukan, boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh. Tetapi dalam konteks galungan, karena ada berata tertentu yang harus dipahami dan dilakukan, maka di sana tidak bisa digeser. Sangyang Tiga Wisesa yang turun pada Redite Dungulan itu adalah menguatkan tentang jadi stressing juga ya, yang 3 itu Ibu Te Dungulan, Ibu Te Galungan dan Ibu Te Amangkurat. Ibu Te Galungan itu menggoda pikiran. Jadi pada saat itu kita anyekong jenana sudah dinamale menjaga pikiran, disimbolkan dengan nyekep. Apa nyekep biu, nyekep tape yang kemudian digunakan dalam acara galungan. Kemudian yang kedua itu adalah Buta Dungulan. Jadi dungul itu menggoda perkataan kita. Jadi menggoda perkataan manusia agar supaya tidak berkata-kata yang jauh, tidak berkata yang jelek atau memfitnah atau membicarakan orang lain. Maka kemudian konsentrasi orang pada saat penyajian galungan itu disimulkan membuat kue. Jadi di sana kalau di daerah-daerah Baliage itu membuat jajauli, jajagina. Jadi di sana itu ada konsentrasi penuh untuk mewujudkan galungan dengan ritual dan sarana upakaranya yang memang mengharuskan mereka membuat sarana ritual dan lupa untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting. Dan terakhir Ibu Te Amangkurat itu adalah menggoda tingkah laku kita. Di sana kata Amangkurat, kemudian galungan, kemenangan, di sana ada pertikaian, ada pertumpahan darah. Jadi agar supaya tidak seperti itu, maka disimbolkan dengan kita melakukan penampahan. Di penampahan hewan-hewan kurban utamanya babi. Jadi yang syarat makna, yang memiliki makna khusus dan juga menjadi berata bagi masyarakat Bali ini sesungguhnya yang perlu ditanamkan. Sehingga kemudian tidak lagi ada kesalahan dalam melakukan itu. Minimal kita mengikuti step by step. Maka begitu kita selesai melakukan nyomye 3 buta ini, maka kita menancapkan penjor kan. Penjor itu isinya adalah pala bungkah, pala gantung, pala rambat, pala wija. Jadi tidak ada isi ogoh-ogohnya, tidak ada isi bulu kuda itu. Jadi kan ngalih jaran kan kayak wah apalagi bulunnya gitu. Jadi yang kemudian membuat penjor itu mahal, lebay ya Pak ya. Nah, niki bukunya masih ada itu. Yeah. Jadi kita berritual itu sesuai dengan tujuannya dan menggunakan unsur-unsur alam yang ada. Jangan sampai kemudian ada statement galungan itu memiskinkan, yadnya itu memiskinkan. Padahal ada hal sederhana yang kita lakukan yang maknanya justru di situ, bukan maknanya pada euforia atau hedonis. Itulah yang saya sebut maka hari suci bukan hari raya. Kalau hari raya kita hanya sibuk untuk memperlihatkan buah-buahan yang bagus, keindahan sampian dan sebagainya. Tapi karena itu hari suci, tenget, maka ketengetannya dibuat dengan kesucian, dilakukan dengan kesucian, kemudian dipikirkan dengan kesucian. Maka dari sana tidak ada unsur-unsur yang melenceng. Kalau sekarang kemudian ada yang menancapkan penjor sebelumnya, ya kita kembalikan lagi, itu memang melenceng. Kemudian melakukan penampahan itu tidak di hari Selasa, berarti itu sudah melenceng. Nah, momen ini, Nangun Satkerti lo ke Bali ini mengingatkan kita sesungguhnya agar supaya kita lebih tepat lagi dengan yoga itu agar supaya yoga itu tidak dikacaukan. Contoh, hari Senin itu sesungguhnya penyajian, kita menjaga pembicaraan, lalu kemudian di sana kita melakukan pembunuhan hewan yang seharusnya besok kita lakukan.
Hari Rebo, jadi hari Rebo itu kan perkataan, Hari hari Selasa. Selasa, perkataan, perbuatan, pikiran, niki yang harus simultan. Makanya kenapa orang banyak yang melakukan penampahan di hari Senin, itulah kemudian gangsar tindak tuna budi, jadinya kita jagur malu urusan belakangan karena kita lupa berpikir dulu. Padahal urutannya berpikir dulu, baru berkata, baru berbuat. Buta galungan, buta dungulan, buta mangkurat. Itu sebenarnya ada kaitannya. Jadi kalau niki yang berubah-berubah, dimaju mundurkan, maknanya berubah, kemudian hasilnya pun berubah. Jadi sekali lagi galungan itu adalah kemenangan dharma yang juga bagian dari yoga. Tidak sembarangan dan tidak mudah untuk dilakukan. Maka dari itu pemaknaannya harus penuh dengan kedalaman dan juga tidak melenceng pada hal-hal yang sudah ditetapkan. Ya, nah ini penancapan penjor. Penjor yang harus dilakukan harus sesuai dengan makna. Walaupun kalau kita melihat ini status sosial dari seseorang atau masyarakat ini bisa memungkinkan mereka membuat penjor yang lebih seperti itu juga apakah dibenarkan? Kalau ada umat yang kaya raya lalu kemudian membuat penjor harganya 45 juta, itu sah-sah saja. Tetapi apakah itu sesuai dengan makna dari upakara itu? Kan itu tidak. Jadi lebih baiklah kita sesuaikan saja penjornya penjor upakara gitu, bukan penjor untuk pentas. Penjor upakara, bukan penjor lebay seperti itu bukan kan? penjor lebay dan penjor yang terbuat dengan bulu kuda yang mahal itu. Jadi masih banyak kok anak-anak kita yang pendidikannya tidak mampu, ayo kita tuangkan di situ. Masih banyak keluarga kita, warga di pedesaan yang masih kurang mampu, mari kita yadnyakan di situ. Karena membangun manusia skala niskala bukan hanya dengan ritual, tapi dengan aksi nyata agar supaya wahyu adiatmika sesuai dengan Nangun Satkirti Loka Bali itu. Jangan hanya pemerintah yang melakukan Nangun Satkirti Loka Bali, mari kita ini lakukan apa yang bisa kita lakukan. Sehingga yadnya bukan hanya sesuatu yang syarat makna yang kemudian berjalan begitu saja, tapi kita lakukan. Baik, Begitu. baik. Haji Bidana, berarti ada hal-hal yang perlu juga kita garis bawahi di sini ketika kita berbicara tentang hakikat Hari Suci Galungan dan kaitannya juga dengan Nangun Satkirti Loka Bali ini sendiri, Haji. Ya, terima kasih. Jadi Satkirti Loka Bali itu kan sejatinya kalau dipilah ada dua unsur besar di situ, Buana Agung dan Buana Alit. Di Buana Alit ada Atma dan Jana, ya, berhubungan dengan makhluk hidup dalam hal ini manusia. Yang berhubungan dengan Buana Agung di situ ada Jagat Kerti, Wana Kerti, Dano Kerti, Samudra Kerti. Pemilahan ini harus dipertegas, tidak semata-mata lewat regulasi, ya, tapi juga aplikasi, implementasi lewat aksi. Dalam konteks Bhagavad Gita Adhyaya 10 Sloka 4 Sloka 10 disebutkan bahwa yadnya itu harus berdasarkan pada ketulus ikhlasan. Oleh sebab itu dalam konteks ini saya ingin men-stressing, menggarisbawahi bahwa sebuah momen atau aktivitas ritualitas harus melahirkan satu, solidaritas, bentuknya humanitas, baru kita menanjak naik ke tataran religiositas dan spiritualitas. Ketika itu tidak terjadi, masih kita rutin di aktivitas ritualitas, saya berani katakan upacara dengan berbagai upakara, dengan segala tingkatannya, dari nista sampai utama, saya anggap itu belum mencapai tujuan. Belum sidaning don, baru sebatas sida karya, Lord Sesetan sampainya. Selesai upacara tetapi donnya apa? Terbukti nanti di tataran sosial. Sudahkah kita kembali pekedek pekenyung? Tidak. Sudahkah kita entag atau malah entag sebang? Ya. Di sosial, mentalnya, sudahkah mental kita semakin positif? Moralnya semakin berhala dan spiritual. Hanya itu jalan untuk mencapai beliau yang kekal. Tangga itu, ini yang saya sebut ritual sebagai jalan pendakian. Kalau tidak, hanya ritual sebagai formal, seremonial, ala festival, ala karnaval, biaya kolosal, hasilnya mental, itu namanya penurunan. Jadilah ritual itu sebagai si malakama.
dia mengandung simbol dan makna, laksana tidak ada. Jadi kan simalakama. Kalau tidak dijalankan ritual itu salah, ya, karena kewajiban. Setelah dijalankan tidak ada hasil yang terbukti. Setidaknya dalam diri, dalam konteks galungan, sudahkah benar-benar galungan itu, dharma itu sudah menang dalam diri kita? Tidak usahlah tanya kiri kanan dan sebagainya. Karena itu prinsip galungan adalah memenangkan dharma dalam diri sendiri itu Dili. Baik, Pak Kera, Pak Nyoman Kera selaku PHDI ada pesan untuk masyarakat yang saat ini akan merayakan Hari Galungan yang mungkin spesial juga nih karena akan terjadi lagi ke hari-hari suci berikutnya. Iya, itu perlu kita yakinkan ke umat bahwa hari suci itu kan memang merupakan wujud rutinitas yang harus kita laksanakan. Tapi ke depan mungkin akan ketemu lagi dengan yang kejadian yang lebih besar lagi. Ini kan bukan di saat Purnamo, Tilem, nemu tilam kepitu ataupun kesange. Nanti mungkin ada naramangso, galungan nadi dan seterusnya. Baik. Ayo, dalam momen yang sangat penting ini sekarang kita bisa memaknai tentang apa yang harus kita lakukan. Yang terpenting adalah sekali lagi seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Doktor tadi bahwa dalam ritual itu syarat makna. Syarat makna bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus gak boleh diam kita gak boleh tidur. Teman-teman demikian juga tentang pembuatan penyor. Nah, salah satu contoh tadi kan pembuatan penyor ada yang mungkin ada yang harganya dari 1 juta sampai 50 juta. Apakah itu salah? Enggak. Yang penting inti poin pokok dari penyor itu ada. Kan pala bungkah, pala gantung, itu merupakan wujud kreativitas umat. Baik. Nah karena mereka nggak boleh diam, nggak boleh tidur. Niatam kudu karmatwam, karma joyoya karma nah. Sarira ya terapi jate ya praci dayat. Itulah yang harus diterapkan dalam masyarakat. Ayo dalam momen yang penting ini untuk ke depan kita selalu dan harus bisa aktif untuk memaknai hari suci galungan itu sendiri. Baik, Pak Kadek terakhir nih, momentum apa yang harus bisa kita ambil pada saat galungan? Galungan itu seharusnya ada setiap hari. Kemenangan Dharma itu ada setiap hari. Maka pada saat 6 bulan sekali yang namanya Hari Suci Galungan ini ada peringatan untuk kita memperkuat kembali apa yang sudah kita lakukan sehari-hari. Jadi jangan sampai kita hanya memaknai ritual galungan sebagai kemenangan 6 bulan sekali, tetapi setiap hari kita tidak memenangkan Dharma pada diri. Sekali lagi, agama itu adalah perilaku kita, pikiran kita, dan perkataan kita. Jadi memuja Tuhan bukan Tuhan yang ada di luar itu, tetapi memuliakan diri sebagai standar Tuhan itu jauh lebih mulia. Itulah pesan galungan kira-kira untuk tahun. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan selamat Hari Raya Galungan. Hari Suci Galungan, aduh ini saya terpleset lagi nih ya. Selamat Hari Suci Galungan juga untuk yang bagi Bapak-bapak yang merayakan dan juga pemirsa Bali TV yang merayakan Hari Suci Galungan. Saya Madi Sekedar Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.